Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, banyak anak pada zaman ini memandang teguran sebagai sikap arogansi dan kehidupan tanpa kasih. Saudara-saudara, pengaburan makna teguran terjadi karena banyak orang susah membedakan kesabaran kasih yang memberikan kesempatan dan mana kasih destruktif yang merusak dalam bentuk pembiaran terhadap kesalahan. Saudara-saudara, Amsal 27 ayat 5 berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Faktanya, karena orang yang mengasihi pasti menegur dan orang yang menegur belum tentu mengasihi. Firman Tuhan bahkan dengan jelas juga menyatakan bahwa teguran itu adalah baik karena terkandung motif yang tulus dan itulah yang dilakukan para nabi dan rasul di dalam Alkitab. Namun yang perlu jadi catatan bagi kita, walaupun ada juga teguran yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya di dalam terkandung motif kecemburuan, sentimen, atau ketidaksukaan secara pribadi karena punya masalah pribadi. Namun apapun itu saudara-saudara, selama teguran itu kita pandang positif, maka itu akan membangun kita menjadi lebih baik dan Tuhan bisa saja memakai siapapun menjadi kepanjang tanganan Tuhan mendidik kita dan dalam bentuk teguran. Saudara-saudara berbicara tentang teguran juga bagian dari cara Tuhan mendidik kita secara tegas. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan itu tegas kepada anak-anaknya terambil dari 1 Korintus 11 ayat 32. Berkata seperti ini, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan itu kita belajar dua hal. Yang pertama, hanya karena kita dikasihi Tuhan, makanya Allah memberikan kita itu hukuman sebagai didikan agar kita sadar akan kesalahan dan berusaha berbenah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, bukan tanpa alasan kenapa Allah terkadang cenderung lebih keras kepada anak-anaknya ketimbang kepada orang-orang yang tidak percaya. Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah penghakiman pada akhir zaman itu adalah fakta yang tak terelakkan. Makanya Paulus mengingatkan kembali bahwa didikan Tuhan pada masa kini sekeras apapun itu, bentuk hukumannya model apapun, atau juga dalam model teguran, adalah pertanda Allah tidak menginginkan anak-anaknya mengalami penghakiman kekal bersama dunia yang telah jatuh dalam dosa. Allah tidak menginginkan itu. Makanya Allah memberikan kita pengajaran, nasihat, teguran, disiplin, dan bahkan mungkin hukuman. Karena Allah tidak menginginkan kita mengalami kecelakaan di hari penghakiman. Karena saudara-saudara, faktanya ada begitu banyak orang tidak mengindahkan didikan Tuhan yang mendisiplinkan anak-anaknya agar hidup teratur. Lantaran dianggap didikan Tuhan itu adalah beban. Dan teguran firman Tuhan adalah ujaran kebencian yang tidak relevan bagi kehidupannya. Maka yang pasti, orang-orang demikian yang memandang remeh teguran didikan Tuhan akan menuai bahwa penderitaan dalam penghakiman kekal itu diawali oleh keinginan mereka yang pengen bebas dari didikan Tuhan dan memilih terikat dengan keinginan dunia dan kenikmatannya. Sehingga mereka memilih untuk tidak indahkan setiap ajaran Tuhan yang menegur, yang menasehati, dan membangun. Sekiranya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, seberapa sering pun kita jatuh dalam dosa dan melanggar, kita harus tetap berani jujur mengaku bahwa kita bersalah kepada Tuhan dan kita mohon ampun pengampunannya dan kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Asalkan kita mau merendah hati menerima ajaran dan teguran Tuhan. Dan mungkin Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberikan didikan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar firman-Mu secara singkat. Pimpin kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mengindahkan teguran-Mu dan kami bisa menjadi kepanjang tanganan-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain, mengarahkan orang lain kepada Kristus, dan kami juga bisa terbuka untuk menerima teguran orang lain agar kami bisa semakin juga sadar koreksi itu akan membawa kami semakin dekat kepada Kristus. Amin.